Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu malam hari ini melalui kebaktian atau persekutuan doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Dan biarlah kita datang dengan penuh sukacita dan kita berdoa agar sungguh-sungguh melalui pujian dan melalui firman Tuhan, kita dibawa semakin mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam kebaktian doa malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala situasi yang kami alami, di dalam segala kondisi yang sedang kami hadapi. Kami sangat percaya bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami, Allah yang tidak membiarkan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan sangat peduli kepada kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya malam hari ini ketika kami memuji Engkau, ketika kami mendengar suara-Mu, sungguh ya Tuhan, kami boleh makin mengenal apa yang diinginkan Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau ya Tuhan malam hari ini. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saja kita menyanyikan satu pujian berikut ini. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya kasih judul Iman Abraham. Dari sini kita akan belajar apa iman itu, bagaimana iman itu bekerja, dan iman seperti apa yang seharusnya kita mengerti, iman seperti apa yang seharusnya kita hidupi di dalam kehidupan ini. Nah saudara, tema kita adalah Iman Abraham. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Engkau memakai dia untuk bisa menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada, Roh Kudus bekerja, dan kami dibukakan mata rohani kami, supaya kami pun boleh menangkap, dan terlebih lagi kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita adalah Iman Abraham. Nah, mungkin banyak di antara kita yang sangat familiar dengan nama tokoh ini, yaitu Abraham. Nah, dari tokoh ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan iman. Iman seperti apa sih yang disebut iman yang sejati? Tentu banyak di antara kita yang mampu menguraikan, mampu untuk menjelaskan tentang iman. Tetapi melalui tokoh yang unik ini, yang kita semua mengakui bahwa dia adalah Bapa segala orang beriman, Bapa semua orang beriman. Dan tentu saja iman yang seperti Abraham inilah yang akan kita pelajari. Nah, saudara kasih Tuhan, satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat dan terutama secara khusus kita akan belajar dari hidup Abraham. Maka kita bisa menyampaikan, maka kita bisa mengatakan bahwa iman itu seperti apa. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan bahwa iman adalah kata kerja. Nah, di dalam ayat yang barusan kita baca, di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iman adalah kata kerja, kata yang muncul di dalam perintah firman Tuhan kepada Abram adalah pergilah. Saudara, pergilah. Maka saya katakan bahwa iman itu adalah kata kerja. Jadi iman bukan berarti berpangku tangan tidak melakukan sesuatu. Tetapi dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abram, kata yang dipakai adalah pergilah dari negerimu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, apa maksud kata pergi? Pergi itu berarti mengindikasikan bahwa iman itu bergerak dinamis. Iman itu bergerak dinamis. Iman itu tidak stagnan. Iman itu tidak berhenti. Iman itu adalah bergerak. Dia dinamis, saudara. Jadi kalau misalnya saat ini ketika kita mengalami sebuah stagnasi, maka bisa jadi kita sedang mengalami stagnasi iman.
Kenapa? Karena iman itu bergerak, dia selalu dinamis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melihat dari kehidupan Abraham, yes, Allah mengatakan pergilah. Apa yang harus dilakukan oleh Abram? Rupa-rupanya saudara yang kasih Tuhan, Allah memerintahkan Abram untuk meninggalkan apa yang selama ini dia sudah capai di tempat di mana dia berada sekarang. Dia harus pergi. Ada hal yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Ada hal yang harus ditinggalkan dari apa yang selama ini dia telah capai. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang harus ditinggalkan oleh Abraham? Apa yang harus dilepaskan oleh Abraham untuk membuktikan imannya kepada Allah? Ya, masa lalunya. Itu termasuk pencapaian dia, itu termasuk keberhasilan dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, arti dari kata Abram ini adalah Bapa yang ditinggikan, Bapa yang dimuliakan. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa rupa-rupanya Abram yang dipanggil oleh Allah ini bukanlah seorang yang biasa, bukanlah seorang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi Abram adalah seseorang atau tokoh di dalam masyarakat kuno pada waktu itu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dia memiliki mungkin segala sesuatu yang banyak orang pada waktu itu menginginkannya. Sampai kemudian Abram disebut sebagai Bapa yang ditinggikan, Bapa yang dimuliakan. Nah, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah memanggil Abram, maka Allah mengatakan, pergilah, tinggalkan pencapaian-pencapaian masa lalumu, tinggalkan kemapananmu, tinggalkan sahabat-sahabatmu, tinggalkan sebagian besar keluargamu, tinggalkan keamananmu, tinggalkan kekayaanmu, tinggalkan kenyamananmu. Saudara dikasihi Tuhan, masa lalu dan pencapaian yang sudah diperoleh oleh Abram itu harus ditinggalkan ketika dia mengalihkan imannya kepada Allah Yahweh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus ditinggalkan oleh Abram untuk membuktikan imannya kepada Allah. Allah mengatakan pergi, ya, pergi, yang mengindikasikan bahwa iman itu bergerak dinamis. Iman itu tidak stagnan, tidak berhenti. Selain saudara yang dikasihi Tuhan, Abram harus meninggalkan pencapaian-pencapaian masa lalunya. Selain Abram harus meninggalkan, melepaskan kenyamanan tempat tinggalnya, dia harus mengorientasikan imannya kepada masa depan. Jadi ada yang harus ditinggalkan, tetapi juga ada harapan baru yang harus dituju. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa harapan baru dari iman Abraham? Di dalam ayat 1 dikatakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, yang akan ditunjukkan oleh Allah Yahweh kepada Abraham. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang lokasi, bicara tentang tempat. Sekalipun lokasi, sekalipun tempat ini belum diketahui oleh Abraham, tetapi Allah mengatakan kepada Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, sudah dikasihi Tuhan, ini bicara tentang tempat. Tapi hal yang kedua yang berhubungan dengan harapan baru setelah Abraham meninggalkan masa lalunya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan rasa amannya, meninggalkan sahabat-sahabat yang mungkin selama ini menyokong, mendukung dia, meninggalkan sebagian besar keluarga dia, dan dia harus berpindah ke lokasi yang baru. Tapi ada hal yang kedua yang harus juga dilakukan oleh Abram di dalam imannya kepada Allah.
yaitu ada harapan baru, ada sebuah tempat yang baru. Dan bukan hanya tempat, saudara. Di dalam ayat kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini bicara tentang apa? Allah menjanjikan Allah akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Yang pertama tadi bicara tentang tempat, yang kedua bicara tentang keturunan. Di dalam ayat yang ketujuh ada pengulangan tentang hal yang sama yang dijanjikan oleh Allah kepada Abram. Melalui keturunan Abram, maka berkat-berkat akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentang keturunan. Ada tempat yang menjadi harapan yang baru bagi Abram. Ada keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abram. Ini adalah sebuah harapan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abram dipanggil untuk pergi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abram berangkat. Inilah iman. Iman itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Iman itu bicara tentang pergerakan dinamis dari satu hal kepada hal yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang pertama. Apa sih iman Abraham? Iman Abraham adalah iman yang bergerak, iman yang dinamis. Hal yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari Abraham, iman diuji oleh penundaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abram berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 91 tahun ketika Ishak, anak yang dijanjikan oleh Allah, itu lahir. Itu artinya apa? Itu artinya Abram harus menunggu cukup lama. Sarai harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan atau melihat apa yang Allah janjikan kepada mereka berkenaan dengan keturunan. Butuh waktu yang panjang. Bukan hanya 1 tahun, saudara. Bukan hanya 2 tahun. Melewati masa-masa pernikahan Abram dan Sarai. 1 tahun menanti keturunan. Belum ketemu, belum dapat. Mungkin Abram dan Sarai mengatakan, gak apa-apa, kita baru setahun kok. Tahun kedua, ditunggu-tunggu keturunannya, belum dapat juga. Abram dan Sarai mengatakan, gak apa-apa, masih ada tahun depan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Mulai mereka merasa, loh kok gak datang-datang janji Tuhan. Kok harapan yang tadinya itu adalah harapan yang baru, meninggalkan tempat, meninggalkan keluarga, meninggalkan keamanan, kenyamanan di negeri sebelumnya, bergerak ke tempat yang baru, dan sambil mereka menantikan janji keturunan yang Allah katakan melalui keturunan inilah berkat Tuhan akan dicurahkan dan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tapi tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Wow, 1 dekade, 10 tahun sudah dilewati. Tapi janji Tuhan itu belum datang. Kalau kita membaca sejarah Abram dan Sarai, maka kita melihat, saudara, bahwa mulailah ada intervensi pikiran, logika manusia yang masuk dalam kehidupan mereka. Tetapi bukan intervensi logika manusia yang ingin dilihat oleh Allah dari kehidupan Abram. Ada penundaan. Iman Abraham diuji melalui penundaan. Nah, pertanyaannya buat kita, penundaan itu diperlukan untuk apa? Saudara, penundaan adalah cara memurnikan iman Abraham.
penundaan adalah cara yang baik untuk memurnikan iman Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, butuh 25 tahun. Itu sebuah jangka waktu yang sangat panjang. Sebuah jangka waktu yang bukan perkara yang mudah untuk dilewati oleh Abraham dan Sarah. Butuh 25 tahun untuk apa yang diimani oleh Abraham itu terwujud. Nah, iman saudara dan saya juga sama dengan Abraham. Jikalau Abraham diuji melalui penundaan, iman Abraham diuji melalui delay, bukan hanya 1 tahun, tapi 25 tahun. Jangka waktu yang sangat panjang. Dan kalau saat ini kita sedang berdoa, menantikan janji Tuhan, menantikan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, apakah kita juga bisa melewati masa penundaan ini? Karena penundaan ini adalah cara yang diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari Abraham, iman itu seperti apa? Yang pertama, iman itu dinamis, dia bergerak, dia tidak stagnan, dia tidak statis. Iman itu bicara tentang ujian melalui penundaan, melalui delay. Dan yang ketiga, iman itu adalah kepada Allah semata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Kemudian pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, 25 tahun janji Tuhan tertunda untuk memurnikan Abraham. Tapi apakah itu cukup untuk memurnikan Abraham? Ternyata tidak. Tidak. Setelah Abraham mendapatkan janji Tuhan itu, anak tunggal yang ia kasihi, yaitu Ishak, yang artinya tertawa, yang artinya sukacita, yang memang melahirkan sukacita bagi Abraham. Setelah lama menunggu dengan penuh pengharapan, dan sampai lahir tangisan bayi anak yang dia nanti-nanti itu terdengar, melahirkan senyum, kemudian melahirkan sukacita, melahirkan membuahkan tertawa di dalam keluarga itu. Abraham dan Sarah itu bersukacita karena janji Tuhan sekarang tergenapi. Tapi kali ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 22, setelah semuanya itu, setelah dari sedih menjadi sukacita, dari menanti-nanti menjadi tawa yang gembira, kegembiraan di dalam keluarga. Dan kali ini Allah mencoba Abraham, berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, anakmu yang satu-satunya itu, yang engkau kasihi, yang kepadanya saya janjikan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Yang kau kasihi, yaitu Ishak, sumber sukacitamu, sumber tertawamu. Kemudian pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia. Apa yang ingin diajarkan oleh Allah
kepada Abraham. Allah ingin mengajarkan kepada Abraham bahwa iman yang benar, iman yang sejati adalah iman kepada Allah semata. Setelah mungkin Abraham mendapatkan Ishak, dia mulai menaruh harapan kepada Ishak. Dia mulai menaruh segala masa depannya kepada Ishak. Abraham sudah melihat masa depannya kepada anak tunggalnya ini. Saudara, mungkin bagi kita yang tidak mengerti konteks budaya pada waktu itu, kita tidak akan mengerti apa yang diminta oleh Allah kepada Abraham. Saudara, pada zaman dahulu, zaman di mana Abraham tinggal, keturunan itu sangat-sangat penting. Tapi bukan hanya sekedar keturunan. Anak pertama itu sangat penting. Apalagi anak tunggal. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting pada zaman itu. Jadi ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah, sebenarnya tujuannya bukan hanya mau mengambil Ishak, anak yang dikasih oleh Abraham, tapi Allah ingin menarik kembali hati Abraham bukan kepada Ishak anaknya, bukan kepada Ishak yang adalah berkat Tuhan, bukan kepada Ishak yang adalah janji Tuhan. Allah ingin mengajarkan kepada Abraham imannya bukan kepada janji Tuhan, imannya bukan kepada berkat Tuhan, imannya harus dan hanya semata kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kita juga memiliki Ishak-Ishak yang lain dalam hidup kita. Ishak itu adalah janji Allah. Ishak itu adalah berkat Allah. Saudara, iman kita bukan lagi kepada Allah yang memberikan Ishak. Iman kita bukan lagi kepada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Iman kita bukan lagi kepada Tuhan yang memberikan janji kepada kita. Tapi iman kita sudah teralih kepada janji itu sendiri. Kita sudah teralih kepada berkat itu sendiri. Bukan lagi kepada Allah. Nah, pada saat kita menjadikan berkat itu sebagai fokus, sebagai yang utama dalam hidup kita, iman kita kepada berkat itu, maka sesungguhnya kita sudah memunculkan Allah yang lain dalam hidup kita. Dan Allah tidak mau ada saingan yang lain. Allah tidak mau ada benda, ada manusia, ada alat yang lain yang sama dengan dirinya. Di dalam hukum Taurat, hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, katakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Rupanya Ishak sudah menjadi Allah yang lain bagi Abraham di hadapan Tuhan. Rupa-rupanya Ishak sudah mengambil tempat yang utama di dalam kehidupan Abraham. Rupa-rupanya harapan Abraham bukan lagi kepada Allah Yahweh. Rupa-rupanya kasih Abraham bukan lagi kepada Allah Yahweh. Rupa-rupanya iman, percaya, pengharapan, kasih dari Abraham bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada janji Allah yang sudah digenapi, berkat Allah yang sudah diberikan kepada Abraham. Itu apa? Ishak. Sumber tertawa Abraham bukan lagi dari Allah, tetapi dari Ishak, anak yang tunggal yang ia kasih itu. Dan itulah sebabnya Allah kemudian mau mengatakan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, jadi Ishak, pergilah ke tanah Moria,
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah iman kita saat ini adalah iman kepada Allah semata, atau iman kita sudah beralih kepada barang benda, kepada berkat daripada Tuhan? Mari kita bawa hidup kita sekarang, biarlah kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan bagi kita semua, iman Abraham itu seperti apa? Iman Abraham adalah iman yang dinamis, yang bergerak. Iman Abraham adalah iman yang diuji melalui penundaan. Iman Abraham adalah iman yang hanya kepada Allah semata. Biar kita memiliki iman yang dinamis, terus bergerak bersama dengan Tuhan. Meninggalkan masa lalu kita, bergerak kepada harapan yang baru, kepada tujuan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan biarlah ketika kita mengalami penundaan, kita masih tetap beriman kepada Tuhan. Karena pada waktunya akan indah, pada waktunya. Pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, kita memiliki iman hanya kepada Allah. Jangan munculkan Allah lain di hadapan Tuhan. Hanya Dia semata Allah yang kita imani. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh belajar dari tokoh yang kami kagumi. Pria pilihan Tuhan, yaitu Abraham. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk kami jadikan teladan, contoh untuk memiliki iman yang sejati. Bukan berarti bahwa Abraham tidak memiliki cacat dan celah. Bukan berarti Abraham adalah tokoh yang tidak pernah jatuh. Tapi kami belajar dari Abraham betapa iman itu adalah dinamis, bergerak, dan bergerak. Dia tidak stagnan, dia tidak berhenti di tempat. Bagaimana kami belajar bahwa iman itu kadang-kadang harus melewati penundaan yang daripada Tuhan. Ketika kami juga mengalami penundaan dalam hidup kami. Ketika kami merasa bahwa schedule kami tidak tercapai. Banyak hal yang kami harapkan, yang kami inginkan tertunda. Tapi kami boleh belajar dari Abraham. Bahwa kalau kami hanya tertunda 1 tahun, tertunda 2 tahun. Melihat Abraham 25 tahun sampai kemudian janji Tuhan itu digenapi. Janji Tuhan itu terlaksana. Dan dia mendapatkan Ishak yang dijanjikan Allah dalam hidupnya. Kami pun harus belajar sabar. Karena kami tahu indah pada waktunya Tuhan. Engkau akan berikan itu bagi kami. Dan kami juga belajar ya Tuhan. Kami belajar bahwa kami harus menjaga hati kami. Menjaga kasih kami. Menjaga iman kami. Menjaga ketaatan kami. Hanya kepada Allah semata. Jangan sampai kami menaruh iman dan percaya kami kepada berkat-berkat daripada Tuhan. Tapi kami hanya percaya kepada Tuhan. Dan kami mau menaati, kami mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Hari-hari ini hamba dan seluruh jemaat melihat bahwa banyak kesusahan, banyak kesulitan yang kami hadapi saat ini. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Beberapa jemaat kami yang terpapar COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah, biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan, biarlah Tuhan sendiri yang hadir menilik membesuk mereka.
ketika mereka tidak bisa bertemu dengan banyak orang, ketika mereka tidak boleh dijenguk. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membesuk, Tuhan sendiri yang menjenguk, supaya mereka boleh mengalami penghiburan, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang bergumul karena pekerjaan mereka, sedang bergumul karena usaha mereka. Oh Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada mereka semua, supaya mereka boleh keluar dari kemelut pekerjaan, dari usaha mereka. Dibukakan jalan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Jauhkan dari pikiran, jauhkan dari keinginan mereka untuk melakukan segala cara agar usaha mereka berjalan dengan baik. Tapi biarlah mereka takut akan Tuhan, menjalankan kebenaran firman Tuhan, usaha mereka dijalankan. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepadamu, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia yang saat ini sedang bekerja keras menangani COVID-19 yang belum berhenti setelah 1 tahun kami lewati. Oh Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan sendiri yang intervensi. Tuhan berikan hikmat, berikan bijaksana kepada para pemimpin kami, dari puncak, pusat sampai ke daerah-daerah. Kebijakan-kebijakan yang terukur dan terarah untuk bisa mengatasi penyebaran COVID. Kami juga berdoa untuk setiap warga negara Indonesia. Berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kerendahan hati, berikan kepada setiap warga negara Indonesia tanggung jawab untuk menjaga diri mereka, dan tanggung jawab untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak abai, mereka tidak mencelakakan diri mereka dengan mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan protokol kesehatan kemudian mengancam nyawa dari orang-orang yang ada di sekitar. Mari Tuhan, tolonglah, bekerjalah ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa yang saat ini saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang sedang terpapar COVID, Tuhan juga yang menolong mereka di saat seperti ini. Kalau mereka sedang mencari kekuatan penghiburan daripada Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib dan intervensi, sehingga mereka menemukan penghiburan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami tidak berdaya mengatasi keadaan ada saat ini. Kami betul-betul mengandalkan Engkau semata, mengandalkan Tuhan semata-mata. Marilah ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita kembali menyanyikan satu pujian berikut ini. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kepada kita yang siap untuk menghidupi, mempraktekkan iman yang sejati, iman yang bergerak dinamis, iman yang siap melewati, menanti penundaan-penundaan yang ada, dan iman yang kemudian membawa kita kepada sebuah pengertian yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang mencurahkan berkat-berkat kepada kita, yang menepati janji-janjinya, tetapi Allah juga yang menuntut sebuah kesetiaan tunggal hanya kepada Dia. Kepada setiap saudara yang siap melakukan, menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.